Baik, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. Perkenalkan nama saya Takia Dasdantri. Di sini saya selaku moderator pada hari ini yang akan membantu kegiatan mentoring. Silakan untuk teman-teman peserta memasuki breakout room yang sudah disediakan, yang sudah ada mentor-mentornya. Oh ya, untuk mentor yang belum mendapat co-host siapa ya? Bisa raise hand untuk mentor yang belum. Baik, sebentar ya. Yang sudah menjadi co-host bisa itu ya, lower hand. Thank you. Baik, untuk teman-teman bisa langsung memasuki breakout room dengan nama mentor masing-masing ya. Waktu bertempat, saya persilahkan.
Untuk yang baru join, dipersilakan untuk masuk ke ruang breakout room dengan mentor masing-masing ya. Di breakout room. Click more. More mana more? Dan itu
Mohon maaf, ini lagi ada kesalahan teknis. Teman-teman dipohon untuk menunggu sebentar ya. Terima kasih. Siap, Kak. Baik. Iya, Kak. Ya. Apa ini? Nah, iya, no. Mana? Sudah, Kak, sudah. Oke, silakan untuk teman-teman bisa masuk ke ruang breakout room dengan Iya, mentor dulu. masing-masingnya. Ya, untuk setelah mentornya sudah selesai, bisa kembali ke main room. Terima kasih. Halo, halo. Izin bertanya, untuk Randy, kalau boleh tahu dari sekolah mana ya? Ya, Kak, dari SMK Negeri 1 Tonjong. Oke, ini belum ada yang datang lagi ya? Belum ya, Kak. Ya udah kalau begitu bisa dipresentasikan aja. Ada presentasinya nggak? Untuk Belum sempat bikin sih, Kak. oh ya, ya udah. Saya lihat dulu progres dari omset sekolahnya ya. Bentar. Ya, Kak. Apakah layarnya udah muncul? Halo? Ya, udah, Kak. Udah muncul. Oke. Di sini progres dari SMKN 1 Tonjong. Kalau boleh Ya, tahu untuk guru pembimbingnya belum dimasukin ya? belum, Kak.
Siapa nama guru pembimbingnya? Andri. Andri aja, gak ada kepanjangan. Nggak ada. Oh, iya. Kai. Oh, yang ikutan cuma 2 orang ya? Iya Kak. Yang satu ini nggak ikut Zoom. Saya ikut Zoom, oke. Usahanya freelance video drone jasa. Bentar, bilangin dulu. Jual beli barang second dan pemini. Oke. Untuk progresnya masih banyak yang bolong-bolong, ya itu kenapa ya? Kalau boleh tahu? Ya Kak, itu saya tak masukin jadi satu sih Kak. Di 2 minggu itu Kak. Oh, jadi pendapatannya cuma di hari-hari tertentu ya? Iya Kak. Kalau boleh tahu untuk usahanya dari Arif Rahman Hakim, Counter dan Allshop itu bagaimana? Tahu nggak? Sejauh ini sih masih berjalan Kak. Cuman untuk omsetnya kurang tahu sih. Kalau untuk usaha sendiri itu bagaimana untuk progresnya? Yang punya siapa Kak? Yang punya kamu, Randy? Punya sendiri alhamdulillah masih berjalan sih Kak. Itu Kak yang punya sendiri itu freelance sama jual beli barang second. Oh, keren ini. Nggak ada lagi ya? Gitu. Untuk kendalanya ada nggak dalam menjalani usaha? Kalau kendala pastinya ada sih Kak. Terutama ini kan bulan puasa, jadi untuk yang freelance itu mungkin libur dulu Kak. Iya. Kalau untuk jualan barang second masih tetap berjalan nih? Masih Kak, alhamdulillah. Tadi pagi baru itu apa ya, transaksi 650.000. Dan untuk usaha POM ini usaha di rumah? Ya usaha di rumah itu punya ibu sama saya juga. Soalnya yang jaga bergantian sih Kak. Itu kan kalau untuk usaha POM ini pasti ada omset dong setiap harinya. Iya ada. Nah, harusnya dari itu untuk usaha POM ini dari kapan? Udah lama sih Kak. Ya harusnya dari awal Februari juga ini omset dari POM ini itu udah tercantum gitu di tanggal 10, 17 sampai 9 Maret ini. Oh iya Kak. Jadi diisi aja yang POM ini juga. Iya Kak. Jadi yang POM ini dilanjut mulai dari hari ini nggak apa-apa Kak? Boleh, ini kembali diisi dari mulai tanggal 10-nya sampai tanggal 9-nya langsung diisiin aja. Jadi omsetnya itu harus konsisten dari tiap minggunya tuh harus ada omset gitu. Oh iya Kak. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ini apa ya Kak? Untuk sekarang masih bingung itu sih Kak. Pemasaran di freelance itu Kak, jasa. Itu yang efektifnya kayak gimana ya Kak? Kalau untuk sekarang kan saya ngandelin dari ini apa ya? Konten Instagram, terus nanti kan banyak yang lihat itu, banyak yang DM buat kasih project-project gitu ya Kak. Sejauh yang saya tahu ya, kebetulan saya juga mempunyai usaha yaitu jasa photoshoot. Sama aja Iya, Kak. sebenarnya. Memang agak sulit sih untuk menemukan pelanggan kayak gitu yang
saya juga sering melakukan hal yang sama seperti Randy. Iya, Mungkin belum ada pengalaman banyak ya, cuman ya lebih ditekunin aja sih. Oh iya, sama mungkin lebih banyak relasi aja sih. Kalau menurut saya lebih banyak ke relasinya, seperti gabung komunitas di daerah-daerah tertentu, seperti komunitas eh, freelance video atau konten kreator. Itu juga sangat efektif gitu untuk memperluas iya, usaha seperti freelance kayak gini sih. Itu juga iya mungkin Kak. mungkin bisa. Cuman saya juga belum pernah coba sih. Katanya sih bisa kayak gitu. Memperbanyak relasi. Iya Kak. Iya Kak. Terima kasih Kak sarannya. Siap. Cukup. Cukup Kak. Oke. Terima kasih banyak kepada SMK Satu Merdeka. Jangan lupa ya untuk omsetnya di konsistenin lagi. Iya, Oke. iya Kak. Terima kasih banyak. Eh, kalau udah, silakan untuk kembali ke room utama aja ya. Iya Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kalau kalau usaha saya sendiri itu TikTok affiliate, Kak. Eh, baru kemarin itu ada yang beli satu produk, cuman 5.000 sih. Udah, gitu aja. Ya udah bagus untuk kalau bisa konsisten ya pemasaran gitu. Misal kalau emang untuk teman-teman ya untuk affiliate dan lain sebagainya, saya pernah juga itu diajarin sama teman saya itu kalau misal pengen perkembangan yang lebih itu kalau nggak salah ada itu ya kita masang iklan ya kalau nggak salah. Ya, Iya, Kak. kita nah, itu juga berbayar kalau nggak salah juga per hari juga bayarnya kalau nggak salah. Berbulan atau per hari saya lupa. Mungkin bisa dikoreksi juga. Kalau misal untuk memaksimalkan pendapatan, kalau mau juga nggak masalah gitu. Tapi kan juga mengeluarkan modal yang lebih. Gitu. Itu juga patut dipertimbangkan dalam cost-nya ya. Untuk BEP-nya nanti apakah bisa untuk balik modal atau enggak kan juga susahnya di situ. Nah, bagus untuk Itu mengelola untuk kan. Gimana? TikTok affiliate itu nggak ada modal, Kak. Iya, tahunya untuk share-share gitu kan. Misal ada itu kalau Ya, nggak salah itu masang iklan gitu. Kita membuat iklan dari produk apa yang kita jual. Kan ada kan. Affiliate itu ya, kita memasang produknya tapi kita tidak mempunyai produk juga itu kan. Produknya udah ada ya, Kak. stoknya dari siapa gitu. Betul. Itu kan bisa dipasangin iklan untuk kamu istilahnya gimana ya? Menyebarluaskan lah kalau untuk istilahnya istilah pasarannya gitu. Menyebarluaskan tapi itu barang bukan dari kamu. Emang dari gudangnya biasanya. Ada gudang kalau nggak salah di daerah Surabaya kemarin saya juga pernah lihat itu ada gudang gede itu nggak ada apa ya namanya mereknya. Jadi ya customer kayak gitu yang biasanya dropshipper terus ada yang reseller itu kan mempunyai affiliate-affiliate juga nanti. Itu juga yang bisa digunain gitu. Jadi bagus Maulana untuk mengikuti perkembangan zaman itu udah bagus. Lanjut lagi ke Aldi Rafa. Aldi Rafa apakah hadir? Ada Kak. Aldi Rafa, Aldi Rafa Wibawa, Boy. Sebentar saya siapkan PPT-nya ya Kak. Gimana?
Saya siapkan PPT-nya sebentar ya, Kak. Oke. Use atau terpakai dan saya tawar dengan harga yang nggak wajar dari harga pasaran. Jadi semisal dia jualnya 500, saya open harga dari 250 sampai deal di tengah-tengah. Terus ketika saya dapat barang tersebut dan ada part yang rusak ataupun lecet, saya akan mencoba untuk memperbaikinya agar kalau dijual dia harganya lebih tinggi. Berhubung ini jual beli barang bekas, jadi omsetnya tergantung saya ngambil barangnya sama konsumennya. Tetapi pas saya kelas 12, saya mulai mendalami bisnis jual beli barang bekas dengan menambah relasi saya dan pengetahuan kepada pebisnis-pebisnis yang sudah besar. Dan untuk saat ini omset saya berkisar 500.000 sampai 2 juta rupiah per bulan. Bahkan saat ini saya sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memasarkan produk mereka. Dan untuk kedepannya saya akan mendalami bisnis affiliate. Jadi begini singkatnya. Jadi orang berjualan, tapi saya yang memasarkan. Jadi saya dapat komisi. Ataupun saya jualin barang orang tapi dengan harga saya begitu. Terus untuk kedepannya saya mau ini, saya mau terjun ke bidang affiliate, kayak affiliate TikTok, affiliate Shopee. Itu kemarin sih udah dapat penghasilan di affiliate Shopee. Untuk laporan penjualannya saya nggak bikin, Mas. Tapi cerita aja nggak bisa. Kalau cerita Eh, aja. boleh untuk diceritakan? Baik. Dengan apa ya? Sekarang zamannya orang-orang pada beli motor tua, motor klasik lah istilahnya. Eh, saya nyoba apa ya? Nyari-nyari barangnya di toko-toko rongsokan, kayak barangnya motor tersebut gitu loh. Terus saya cari, saya nemu banyak, ada stok berapa kemarin ya? 10 mungkin. Itu berupa bagian-bagian seperti spion, terus knalpot, dan lain-lain. Nah, ternyata di luar prediksi saya, ternyata laku semua gitu. eh saya berapa ya? Kalau dihitung per pieces itu ambil bekasnya di 20.000. Saya jual di 70.000. Itu pun banyak yang mau ngambil gitu. Bahkan ada yang lebih, ada yang nawarin lebih. Dan saya menjual produk-produk tersebut lewat media sosial seperti WhatsApp, Shopee, terus Instagram dan Facebook. Eh, untuk yang kemarin itu apa ya? Itu di Shopee kemarin nge-share nge-share barang, lupa saya ke siapa nge-share-nya, tiba-tiba dapat komisi di Shopee 20.000. Ada yang check out lewat link yang saya bagikan. Udah itu aja sih, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Aulian. Jadi untuk penjualannya itu dari spare part motor klasik ya gitu, sama affiliate. Iya, Oke, bagus bagus. Jadi omsetnya itu tergantung berapa banyak barang dijual ya. Jadi bukan berapa minggu gitu. iya. Dulu sih seberapa banyak saya ngambil barang, tapi sekarang kan saya udah kerjasama sama eh, apa ya namanya ke eh, Kontrak gitu berbagai pihak maksudnya. gitulah yang ngejual-ngejual gitu. Terus saya yang masarin gitu, saya dapat komisi. Jadi meskipun saya nggak ada barangnya, saya bisa jualan gitu. Tetap dapat komisi. Hampir sama Oh, kayak affiliate sih. iya. Oke, bisa dimengerti untuk penjualannya.
Oke, terima kasih Aulian. Bagus ya penjualannya. Oke, untuk selanjutnya ada Hapsari. Apakah bisa mempresentasikan e-booknya dan omset? Bentar, Kak. Oke, Ini laporan penjualan dulu ya, Kak. oke, silakan. Untuk saya berjualan kuliner, jenis usahanya di bidang kuliner yaitu jualan bola-bola coklat. Untuk produknya itu dari biskuit, terus dicampur susu, terus dikasih coklat gitu luarannya. Terus udah mulai berjalan. Untuk ibunya ini progresnya. Awalnya itu dari tugas PKWU untuk jualan ini. Terus habis itu saya ngelanjutin sampai sekarang karena produknya banyak yang suka gitu, Kak. Hapsari, untuk screen share-nya mati ya? Bisa screen share kan? Oh, oh iya, udah mulai jualan sejak ada tugas PKWU. Terus berlanjut sampai sekarang karena banyak teman-teman dan orang-orang Eh, yang suka sama produknya. untuk e-booknya bisa ditampilkan Untuk sampai mana progresnya? e-booknya masih segini, Kak. Bisa diganti settingan screen share-nya terlebih dahulu. Oh iya, ya. Hmm, Oke, bagus, bagus. Bisa diceritakan sedikit untuk e-booknya? Awalnya itu dari tugas pelajaran PKWU. Lalu saya awalnya tuh bingung mau jalan apa gitu. Terus ya, apa tanya-tanya ke teman-teman gitu, kira-kira enaknya jual apa? Terus teman-teman minta kayak produk terserah, pokoknya kalau bisa sih makanan, terus yang murah gitu. Akhirnya saya nyari-nyari gitu, akhirnya nemu produk namanya bola-bola coklat ini. Awal-awal masih belum dikenal banyak orang, jadi masih dari teman sebangku, teman sekelas gitu. Terus habis itu lama-lama buka pre-order terus-menerus tiap minggu, akhirnya produknya dikenal banyak orang. Lalu sampai bisa ngirim produk tersebut itu sekotak gitu Kak, lewat Paxel gitu. Oke, jadi ini termasuk barang untuk yang dari sekolah itu. Saya lupa lagi namanya. Teaching Factory ya itu ya? Ya, betul-betul. Sip, sip. Terima kasih, Yapsari. Ya Kak, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya ada
Andi Rahmat, apakah bisa untuk mempresentasikan? Iya Kak, halo Kak. Oke, Ya Kak, sebelumnya maaf Kak untuk ebook sama laporannya. Kalau ebooknya masih belum progres Kak, dan di laporannya tadi juga barusan tahu infonya kalau emang harus dibuatkan PPT. Kalau emang disuruhkan menceritakan dari segi ebook dan segi pelaporannya, saya bisa kok Kak. Mau ini saya cerita atau di skip atau gimana Kak? ya, untuk bisa diceritakan saja ya. Untuk PPT itu bagi yang belum tidak apa-apa, jadi bisa diceritakan saja. Oh iya Kak, siap. Untuk PPT ini memang progresnya tiap minggu ya Kak, harus pelaporan ya Kak? Iya, kalau sekarang itu tiap minggu katanya. Saya juga Oh baru dapat info tadi. iya Kak, maaf ya Kak. Oke, tidak apa. Ya, untuk yang pertama-tama untuk laporan PKK-nya, penjualannya, karena saya di situ adalah penjualannya ada di servis laptop, sewa sewa laptop juga kadang Kak, sama dari penjualan es itu. Yang sewa laptop ini itu udah berjalan lama Kak, karena di sekolah itu sering ada pameran, dan laptop itu juga sering disewakan, dan ini agak ny- disewakannya itu di rental PS Kak. Jadi laptopnya itu diinstalkan PS, diinstalkan Tekken gitu, tapi nanti direntalkan ke anak-anak Kak. Itu kalau di sekolah Kak. Terus buat yang S tadi itu kita jualan di CFD, dan karena ini bulan puasa, ini kita mau mulai lagi tapi jualannya di sore aja Kak. Oke, jadi Terus ada buat dua usaha ya. ya, Apakah terus ada buat tambahan? yang servis laptop tadi itu, karena saya nggak bisa mengoperasikan sendiri ya, mungkin tapi di servis laptop itu kita berkelompok Kak. Saya di sekolah itu ada kelompok sendiri yang memang eh, karena saya kan dari jurusan TKJ Kak, jadi ada spesialis masing-masingnya kalau ada kerusakan atau servis laptop gitu Kak. Dan di PKK saya juga di sekolah itu usaha saya yang dikembangkan adalah servis laptop dan sewa rental laptop Kak. Oh, oke, oke. Jadi dari Teva satu dan usaha minuman itu satu. Iya, benar Kak. Sip. Untuk omsetnya bagaimana? Untuk omsetnya per minggu, karena ini masih puasa ya Kak, yang minuman ini agak sedikit seret Kak, karena nggak bisa dijual setiap hari, mungkin masih bisa dititip-titipkan di toko-toko atau kantin-kantin, tapi untuk dijual di sore hari. Nah, yang servis sama itunya minggu lalu masih berjalan Kak, karena kita ada pameran. Oke, sip. Jadi keduanya masih berjalan, namun ada sedikit kendala gitu ya. Ya, sedikit kendala di bidang makan Kak, karena kita belum berjalan di yang puasa ini, yang ngabuburit. Ya, bisa dimengerti. Terima kasih Andi. Ya Kak, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya ada Rizkullah Harya Prayoga. Iya Kak, selamat sore Kak. Oke, sore bisa Jadi dipresentasikan. jadi mohon maaf juga sebelumnya Kak, saya kurang lebih kayak seperti sama seperti kayak teman saya Andi. Karena apa? Ada revisi sih Kak. Makanya saya juga ya belum siap e-book sama PPT-nya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin Bisa bisa di... saya jelasin ya Kak ya. Oke, Jadi kan awal awal sebelum puasa kemarin itu kan niat saya sudah mulai penjualan, yaitu saya jual produk pudot, puding sedot, sama jasa desain, yang dimana eh, strategi pemasaran saya di puding sedot ini kan kalau weekend waktu nggak masuk sekolah itu saya CFD, cara cara saya jualnya loh Kak. Terus kalau weekday kalau masuk sekolah gitu saya titipkan ke kantin. Nah, sedangkan sekarang kan puasa. Terus habis itu juga libur awal puasa. Nah, makanya dari situ bingung nggak sempat gimana ya nggak ada
nggak ada eh, pikiran buat nerusin atau gimana, kira step by step nemulah solusinya yang dimana di awal puasa kemarin sempet mikir ini cara jualnya gimana, soalnya kalau gak mungkin puasa-puasa gini ada CFD terus juga sekolah yang masih libur. Sempat di hari pertama saya jual itu sedikit sepi sih kak, budot. Soalnya banyak yang nggak tertariknya lebih kayak ke es blewah, es kopior kayak gitu kak. Nah akhirnya apa, saya beralih lah ke mana ini, ke makanan. Yang awalnya minuman jadi ke makanan kak. Itu saya ini nyoba bikin apa, krepes tuh. Saya bikin krepes, ya alhamdulillah saya jualnya itu apa namanya, sore sore sampai habis sisa. Alhamdulillah mesti saya cuma ready stock, kayak saya membuat adonan setengah kilo itu eh bisa dapat berapa piece ya, kurang lebih 50-an lah kak, 50 lebihan itu setengah kilo, yang dimana eh satu biji krepes ini dengan satu varian rasa itu saya jual dengan harga 2,5. Soalnya kenapa? Kok murah banget? Kebetulan bahan dasarnya itu ya nggak begitu mahal dan kualitasnya juga ya menentu apa sesuai harga, ya nggak awet-awet banget. Jadi mungkin kalau 3 jam 4 jam gitu kualitas krepesnya sudah kayak lembek, kayak melempem gitu kan. Soalnya kan krepes sendiri kan jajannya kan apa sih, tipis gitu kan kak tuh. eh, jadi dengan satu varian rasa itu saya bandrol dengan harga 2,5. Target pemasaran saya itu ke anak-anak. Anak-anak biasanya juga ya banyak orang-orang yang pingin jajan-jajan gitu sih kak, akhirnya beli ke saya. Cuma target utama saya ke anak kecil-kecil sih, anak kecil-kecil soalnya pada suka ya kak tuh. Cuma eh, sesuai tugas, sesuai apa, tugas yang sudah diberikan dan tenggat tenggat waktu yang sudah ditentukan itu, niat saya dengan seadanya waktu ini mau saya lurusin gitu loh kak, kayak enaknya buat bisnis apa ya, buat usaha apa ya sing apa namanya di bulan Ramadan itu ya rame, di luar bulan Ramadan itu ya juga rame gitu loh kak tuh. Soalnya Pudot sendiri itu eh, kemasannya itu kak di kertas apa ya, kok di kertas, di plastik, plastik yang kelipan gitu. Jadi kayak pasti orang-orang mikir 2 kalinya lah kalau beli buat takjil mereka. Soalnya dengan harga segini kok cuma dapat segini gitu. Apa enaknya mending beli es kopior, es garbis kayak gitu sih kak. Makanya apa ya, kalah saing lah sama orang-orang yang jualan es kopior, garbis, es buah kayak gitu. Tuh kak. Oke, sip. Eh, jadi untuk sekarang itu krepesnya itu udah lumayan ya. Lumayan Tapi kak. Ya, kalau pokok saya baru jualnya itu, baru nyoba jual itu setelah saya 2 hari jual putut, nggak laku itu kak, waktu bulan puasa. ada sedih juga ya. Tapi untuk krepes ini udah lumayan kok. Lumayan kak, lumayan. Untuk penjualannya itu di taman kota atau di mana? Itu kak apa namanya, di depan rumah. Oh, depan rumah ya. Iya. Kalau menurut saya sih kalau bisa dicoba saja untuk jualan di daerah luar-luar gitu ya yang ramai.
pengunjung Iya kak, ramai soalnya yang lewat. iya kak, soalnya konsepnya sendiri Krebs itu kan eh nggak bisa kayak kita ready stock gitu loh kak. Jadi ya orang beli kita langsung masak gitu. Nah kalau kita jual di luar itu kan kita harus punya rombong kak. Itu jadi kayak gimana kak ya? Modalnya itu belum ada kak buat beli rombong kecil-kecilan lah. Ya, oke, bisa dimengerti. Iya kak. Jadi untuk penjualannya itu apakah ada promosi lewat online gitu, lewat status WhatsApp atau yang lainnya? Nah itu kak niatnya itu sih saya mau bikin akun Instagram. Jadi saya mau apa namanya eh saya lewat saya promosinya lewat Instagram itu terus ke teman-teman saya juga tangga-tetangga. Pokok yang berawal dari mulut ke mulut terus nanti apa eh saya tujukan ke Instagram itu loh kak. Oke, oke, sip. Iya. Makasih kalau Ya, untuk teman-teman. omsetnya itu sudah ditampilkan di tabel omset belum? Belum kak, belum. Oke, jangan lupa ditulis juga ya. Iya ya kak, Oke, siap. sip. Terima kasih Rizkulo. Ya sama-sama Oke, kak. untuk selanjutnya ada Deswita Vela. Oke, silakan. Lalu untuk Deswita Vela. Oke, jika tidak ada, kita lewati dulu. Sekarang bisa untuk Nabila Syafa, apakah bisa presentasikan untuk e-booknya dan omsetnya? Maaf Kak, untuk e-book sama itu PPT-nya baru bikin hari ini, jadi belum selesai. Oh ya, tidak apa-apa. Bisa diceritakan saja terlebih dahulu. Jadi untuk PPT untuk sekarang itu jangan dibuat saja ya. Jadi bisa diceritakan saja, jangan dibuat mendadak. Iya Kak. Soalnya kasihan juga. Ya, untuk saya sendiri pengalaman saya pertama kali mendapatkan uang itu dari hasil berjualan novel karya terbitan saya sendiri. Jadi saya dari mulai SD itu udah suka nulis cerita, tapi masih di buku-buku kosong gitu. Terus saya menemukan aplikasi yang namanya Wattpad. Di situ saya menulis cerita sampai bentuknya itu novel. Nah, saya ngiranya itu buat dipajang aja di situ. Ternyata ada penerbit yang meminang karya saya. Jadi setelah berdiskusi lama dengan penerbitnya, cerita saya akhirnya terbit dan kini bisa ditemukan di Shopee. Untuk penjualannya sendiri nggak terlalu banyak, jadi tergantung peminat dari pembelinya sendiri sih Kak. Itu sedikit. Kalau di Wattpad itu siapa yang melihat kreasi kita itu, apakah dapat afiliasi atau tidak? Kalau untuk itu sendiri sih apa ada sih Kak, cuman saya belum nyoba itu. Jadi cuma sekedar untuk itu dulu ya, membuat dulu ya. Iya, Apakah sudah ada di Wattpad untuk ceritanya? Boleh kasih tahu teman-teman ya. sudah ada sih Kak. Kasih saja Ini judulnya di chat ya, kolom chat. oh iya ya. Bentar Kak. Nabila untuk omsetnya bagaimana? Untuk omsetnya sendiri untuk bulan ini belum ada, tapi terakhir itu
tahun kemarin sampai Januari doang sih, Kak. Itu saya dapat berapa ya? 200-an kalau nggak salah itu dari royaltinya 15%. Hanya 15%. Oke, itu bisa diisi saja ke omset 12 bulan terakhir. Ah, iya, Kak. Oke. Terima kasih Nabila. Iya, Kak, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Jafir. Silakan. Ya Kak, siap. Sebentar ya, aku mau share screen dulu. Oke. Oke, pertama-tama aku mau jelasin ebook kita. Jadi ini di PDF-nya udah ada 3 anggota ya dari sekolah sekolah kita. Aku mau jelasin punya aku dulu. Jadi aku saat pertama mendapat rupiah ini saat saya masih duduk di bangku SD. Jadi saat itu aku punya akun Minecraft. Lah, di dulu kan udah eh, dikit ya untuk penjualan akun Minecraft ini di toko online shop. Nah, karena rata-rata di dulu itu mereka harus beli akun Minecraftnya itu di website originalnya. Dan rata-rata di online shop itu jarang lah dan banyak penipuan. Nah, beruntungnya saya itu eh, saya dapat di toko online shop dan itu untungnya ori dan saya juga dapat harga murah. Dan selang beberapa waktu karena saya udah jarang nih eh, main Minecraftnya. Lah, saya tawarin ke teman-teman saya dengan harga yang agak eh, lebih agak tinggi dari harga awalnya. Dan saya coba untuk berjualan dengan teman saya. Lah, tentunya teman saya juga tertarik dengan akun Minecraftnya. Jadi berhasil lah saya menjual dengan profit yang segini ya. Ini enggak apa? Belum tentu 140.000 karena saya juga lupa harga spesifiknya. Karena ini kan di SD lalu. Jadi ya itulah. Ini untuk pengalaman mendapat rupiah pertama saya. Dan yang lain ini mungkin bisa dijelaskan oleh orangnya masing-masing ya. Oke. Itu sekian dari pengalaman rupiah pertama saya. Dan untuk tabel omsetnya, itu karena kita kan menjalankan course untuk website. Nah, itu belum belum maksudnya belum mendapatkan profit karena kita masih menjalankan di bagian yang free-nya, yang gratis. Mungkin untuk profitnya nanti atau progresnya di bulan depan mungkin ada. Itu saja, terima kasih. Oke, sip. Bisa di-mention untuk teman satu sekolahnya yang ada di sini? Silakan. Mas Taufikul, silakan untuk presentasi pengalaman pengalaman rupiahnya. Oke, silakan Mas Taufik. Oke, halo Mas Taufik, apakah ada di sini? Sabar, Mas. Oke. Oke, jadi ini book dari pengalaman pertama mendapatkan rupiah saya.
Pengalaman pertama saya itu dulu jualan diamond ya, atau enggak seperti akun dari game-game seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk berjualan top up games seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG dengan harga yang relatif murah. Pada tahun zaman itu COVID ya, 2020 sampai 2021-an. Nah, saya menjual banyak pilihan diamond mulai dari harga 10.000 karena dulu itu atau mungkin sampai sekarang juga masih ya. Jadi kayak dari GoPay transfer ke GoPay itu minimal 10.000 ya. Kalau enggak dari bank gitu. Pokoknya minimal 10.000, makanya saya menyediakannya harga yang termurah itu 10.000 gitu. Sampai 500.000. Dan juga saya mulai jualannya dari jam 8 sampai jam 8 malam ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu setiap hari, Sabtu Minggu nggak tutup ya. Soalnya ya banyak yang order itu bisa di luar offline gitu loh. Dia bisa lewat chat, WhatsApp. Ketika pertama kali saya berjualan, saya menawarkan ke teman-teman saya, dan ketika itu eh, rupiah pertama kali saya dua dapatkan dari jualan diamond ini. Saya juga menerima pembayaran cash ataupun wallet ya, seperti yang sudah aku omongin tadi, dari Imani bisa lewat Dana atau ShopeePay atau ya berbagai macam lah, bisa cash juga kalau via offline. Nah, untuk omsetnya sendiri itu dari 400.000 sampai 1 juta, karena eh, pas itu brandingnya juga lumayan bagus, jadi banyak yang beli. Tapi pada tahun 2022 saya berhenti berjualan karena minat customer untuk membeli sudah mulai berkurang, karena mungkin eh, orang-orang sudah pada tahu ya, toko-toko yang murah lah, lebih murah mendapatkan diamondnya, atau mungkin sama murahnya. Tapi kan pajaknya eh, lebih murah gitu. Jadi mungkin toko saya kalah saing, dan akhirnya saya berhenti untuk berjualan top up game ini. Jadi itu sih singkatnya. Nah, ini juga ada bukti transaksi dari pada saat itu ya. Ya, sekiranya gitu sih Mas untuk singkatnya pengalaman pertama rupiah saya gitu. Untuk penjualannya apakah masih Enggak, kan saya sudah berhenti pada tahun 2022 karena ya kalah saing sih di sana gitu. oke, oke. Ya, terima kasih ya Mas Taufik. Untuk Oke, omsetnya sama-sama. bagaimana? Apakah Untuk konsernya masih berjalan karena kan kerjasama juga ya sama Mas Javier, sama Mas Faris, sama eh, Mas Tio gitu. Jadi gitu sih. Untuk omsetnya mungkin jadi gabung gitu. oke, oke, sip. Berjalan sih. Terima kasih Mas Taufik. Oke, sama-sama Mas. Selanjutnya ada Ilham Ramadan. Baik Kak, bentar. Oke. Hmm. Hmm. Jadi seperti ini Kak. Mengenai pengalaman pertama saya mendapatkan rupiah dengan berjualan wonton dan parfum. Wonton itu Kak, somai terus dikasih chili oil gitu guys. Dan saat ini saya masih duduk di bangku SMK kelas 3. Orang tua saya tidak memiliki penghasilan yang besar, sehingga saya ingin membantu mereka dengan berjualan. Ide ini muncul setelah melihat teman saya yang berjualan wonton.
saya pun membujuk mama saya untuk membuat wonton yang bisa saya jual. Beliau akhirnya mempersetujuinya. Setiap pagi sebelum berangkat, saya membawa wonton yang sudah dibungkus rapi dalam kotak makan. Harganya saya jual 10.000 per bungkus. Jadi selain saya jualan wonton, saya juga jaga jualan parfum. Seusai sekolah, saya ganti baju dan langsung ke toko parfum untuk membantu menjaga toko. Di sanalah saya mendapat penghasilan lain dengan membantu melayani pembeli. Uang dari hasil berjualan wonton dan gaji kecil-kecilan dari toko, sebagian saya tabung. Sisanya saya gunakan untuk membeli keperluan sekolah seperti buku, alat tulis, atau jajan. Saya sangat bahagia bisa mandiri secara finansial sejak remaja. Saya sangat bersemangat berjualan ini karena benar-benar menghasilkan rupiah pertama saya. Tentu saja uangnya saya berikan kepada orang tua untuk membantu meringankan beban mereka. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya tentang kerja keras dan kemandirian finansial sejak dini. Pengalaman ini juga memotivasi saya untuk terus berwirausaha kecil-kecil hingga saat ini. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk giat berusaha mandiri dan bertanggung jawab mengatur keuangan sendiri meski masih pelajar. Hal itu terus saya terapkan hingga kini. Kerja keras dan semangat entrepreneurship sejak dini itu telah membentuk karakter saya. Itulah kisah saya mendapatkan penghasilan rupiah pertama dari penjualan wonton dan menjaga toko parfum. Untuk omsetnya ini Kak. Saya sudah alhamdulillah udah berjalan. Untuk teman saya mungkin lagi fokus berjualan jadi mungkin nggak sempat ngisi Kak. Itu aja, terima kasih Kak. Oke, makasih. Untuk wontonnya itu pembuatan sendiri atau hanya membantu memperjualkan saja? Kenapa Kak? Bentar. Untuk usaha wonton. Ya, untuk usaha wonton. Itu membantu menjualkan atau penjualan sendiri? Jualan sendiri Kak. Oh, oke, sip. Oke, terima kasih Ilham. Iya Kak. Sama-sama. Oke. Untuk selanjutnya ada Sultan Hafid. Ya Kak, mungkin Ya, saya silakan. mulai dari penjualan dulu ya. Oke. Oke, jadi saya sekarang memiliki jenis usaha menjual coklat. Ada berbagai macam coklat yang saya jual. Yang pertama ada puzzle coklat seperti ini. Habis itu ada coklat pisang, jadi dicetakan pisang gitu. Lalu yang ketiga ada coklat dadu. Seperti ini. Dan ini harga-harganya itu disesuaikan sama kesulitan bikinnya juga. Habis itu perbedaan bahannya juga sih Kak. Terus kalau di puzzle coklat sendiri itu ada bagian desainnya juga. Saya juga bikin desainnya juga Kak, untuk yang puzzle coklat ini. Jadi harganya agak sedikit mahal. Habis itu untuk laporan minggu ini ada terjual dengan angka sekian sih Kak. Sudah saya update di tabel omset di spreadsheet-nya. Oke, bagus ya. Untuk e-booknya sebenarnya saya belum bikin, tapi saya sudah tahu apa yang akan saya ceritain sih Kak. Oke, silakan. Oke, jadi saya mulai berjualan sendiri itu dari mulai SMP. Awal-awal saya pernah jualan sebagai jasa fotografi di kakak kelas saya. Di angkatan kakak kelas saya sebagai fotografer
buku akhir tahun, akhir sekolah ya. Jadi kalau di akhir sekolah itu kan mesti ada foto kenangan gitu. Jadi saya bantu bagian fotografinya. Jadi di situ saya lumayan mendapatkan pemasukan dari hobi saya. Habis itu saya juga pernah usaha sebagai videographer di salah satu event teman saya. Di situ saya juga membuka jasa editnya sekalian dan juga untuk pempublikasiannya sekalian. Jadi lumayan banyak sih Kak penghasilannya. Itu waktu SMP. Waktu SMK juga, waktu di tahun pertama SMK, saya pernah dapat project 3D modeling. Jadi sebenarnya saya juga berkompeten di 3D modeling, terutama di bidang animasi dan game. Jadi saya dapat klien orang Jogja, dia punya suatu intellectual property-nya sendiri atau IP-nya sendiri, yaitu membuat game. Dan sampai sekarang saya selalu terhubung dengan orang tersebut lah, walaupun sudah nggak bekerja sama lagi. Jadi hanya waktu kelas 1 SMK tersebut. Saya menjadi 3D modeler di project IP-nya itu, dan omsetnya lumayan. Waktu itu pernah satu kali assignment itu sekitar 200.000, dan menurut saya itu assignmentnya bisa dilakukan dengan enjoy, dan menurut saya menyenangkan lah, nggak kerasa kayak kerja gitu sih, soalnya emang hobi. Jadi lumayan sih waktu itu, waktu masih kerja di IP beliau. Habis itu SMK kelas 2, saya juga jualan coklat ini tadi. Jadi dari Lebaran tahun lalu ya Kak. Dan di sela-sela itu saya juga ikut-ikut lomba bareng teman-teman, ikut lomba animasi waktu itu di Universitas Amikom. Dan alhamdulillahnya juara di tahun 2022 dan 2023. Dan hasil lombanya itu juga lumayan Kak, dibagi ke teman-teman, habis itu bisa seneng-seneng bareng, jadi bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari hobi itu menurut saya sangat menyenangkan. Lalu baru-baru ini saya mendapatkan klien juga dari kenalan saya di studio. Ada project freelance dari uh, apa ya, brand kecantikan lah dari Arab Saudi. Itu membuat video komersil, saya bagian 3D modelingnya, dan itu penghasilannya lumayan sih. Cuma sampai sekarang proyeknya masih berjalan, jadi untuk laporan penghasilannya masih belum bisa dibuat gitu sih Kak. Mungkin sampai sini aja yang bisa saya ceritakan sih. Kalau usaha yang jalan sekarang ya freelance 3D modeling dan coklat itu tadi. Dan yang coklat alhamdulillahnya sekarang kan udah mau masuk ke Lebaran juga sih Kak. Jadi orang-orang itu sudah banyak yang beli-beli coklat buat Lebaran, ada yang dibuat jajan sendiri juga. Soalnya kualitas coklat saya itu sangat tahan lama. Mungkin testimoni dari saya sendiri, saya pernah nyimpan coklat di satu toples, terus saya taruh di pojokan kamar saya. Saya lupa buka coklat tersebut dan masih ada sisa-sisanya, sisa-sisa coklat dalam situ, 2 dadu atau 3 dadu, saya lupa. Dan itu saya tinggalin selama kurang lebih 2 atau 3 minggu. Dan itu masih awet dan masih enak. Jadi mungkin itu alasan orang-orang belinya juga mulai sekarang gitu. Soalnya udah tahu kualitas dari coklat saya juga sih. Terima kasih Kak. Terima kasih Sultan. Jadi untuk 3D modeling itu apakah terkait sama suatu studio nggak? Apa hanya freelance saja? Itu freelance saja sih Kak. Saya ada komunitas gitu sih. Dan ada komunitas juga, dan ada kenalan-kenalan dari studio yang saya tempati dulu magang. Jadi biasanya orang tersebut ngasihin saya tugas 3D modeling gitu. Oke. Ngasih project.
Oke, terima kasih Sultan Hafiz. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Oke, di sini yang belum terpanggil ada Afdal dan Feren ya. Silakan bagi yang mau duluan. Saya Kak kalau boleh Oke, silakan Afdan. izin share screen Kak. Oke, silakan. Baik, untuk saya sendiri saat saya duduk di bangku kelas 3 SMK dan saat teman saya menyarankan untuk membuka jasa joki tugas. Disitulah saya berpikir untuk memberi harga 10.000 per tugas, tergantung kesulitannya. Karena dulunya itu saya itu pernah ngerjakan tugas Kak, rajin banget gitu. Makanya kalau bisa kamu itu bikin buka joki tugas saja buat ya nambah-nambah uang lah. Selain itu pula saya juga bekerja sebagai penjaga toko parfum. Saya digaji 1,5 juta per bulan dan setiap masuk kerja diberi uang makan sebesar 15.000 rupiah. Dan jika tidak ambil cuti, maka cutinya akan diganti dengan uang 100.000. Di sisi lain, adik saya juga mempunyai bisnis dengan menjual jajanan pasar dengan kisaran harga 2.000 per piece. Begitu pula dengan bunda saya berjualan jajanan pasar yang sama dengan adik saya dan ditambah berjualan bubur gerundul dengan harga 15.000 satu porsi. Biasanya omset yang didapatkan bunda dan adik saya jika digabung bisa sampai 400.000. Ayah saya juga sama, bedanya beliau bekerja sebagai ojek online atau Grab. Untuk pendapatan tergantung keberuntungan drivernya ya. Dan untuk saya sendiri, saya dalam kondisi sedang kuliah online dan gaji yang saya dapatkan akan saya tabung dan saya gunakan untuk kebutuhan lainnya. Di situ juga saya berpikir jalan ini adalah jalan yang terbaik meski harus kerja tanpa libur, dikarenakan ekonomi yang sulit dan bisa meringankan beban orang tua. Dalam keluarga kecil kami saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Setiap tetes keringat adalah perjuangan dan setiap rupiah adalah hasil kerja keras yang kami syukuri. Kami mungkin bukan keluarga kaya, tapi kami kaya dengan semangat dan kegigihan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Merdeka. Terima kasih, Kak. Oke, bagus ya ceritanya. Sangat semangat sekali untuk berjualan. Untuk omsetnya bagaimana? Untuk Abdal Zidan untuk omsetnya apakah sudah diisi? Omset saya sendiri itu untuk satu bulannya 1,5 juta, Kak. Oke, oke per bulan ya. Terima kasih Ya. untuk Abdal Zidan. Bagi yang sudah progres, silakan untuk absensi terlebih dahulu ada di kolom chat ya. Dan untuk yang terakhir sekarang ada Feren Abraham, silakan. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya juga belum bikin belum bikin presentasi tentang omset sama belum membuat ebook, tapi saya
sudah tahu apa yang harus saya cantumkan di e-book tersebut. Jadi boleh saya ceritakan aja, Kak? Ya, ceritakan saja, silakan. Jadi pengalaman saya mendapatkan rupiah pertama adalah ketika SMP, waktu zaman-zaman awal masuknya COVID. Waktu itu saya dan teman-teman saya dan beberapa teman-teman memiliki hobi yang sama, yaitu videografi, dan suka sekali kalau di waktu luang itu bikin bikin kayak short movie gitu, Pak. Lalu suatu eh, ketika lulus SMP, angkatan saya itu ingin bikin video perpisahan. Nah, di situ saya dan teman-teman di hire untuk menghandle atau membuat video tersebut. Nah, itu dan dibayar. Nah, di situ pengalaman rupiah pertama saya. Lalu semenjak saat itu saya kepikiran untuk bikin tim atau usaha kayak production house kecil-kecilan lah, Kak. Dan itu salah satu usaha yang saya masukin di tabel omset juga. Dan sekarang masih berjalan, gitu aja sih. Oke, terima kasih Feran untuk usahanya jadi membuat videografi ya. Ya, Untuk omsetnya apakah sudah diisi? kalau omset yang sektor videografi ini belum, Kak. Yang production ini belum, tapi yang kayak saya juga ada apa usaha lain, contohnya kayak jualan es, terus sama kadang juga eh, ada usaha ikut sama kakak itu kayak joki tugas gitu lewat apa di Telegram. Nah, yang saya masukin tabel omset itu penghasilan dari situ. Terus ada juga eh, kalau ada temen yang butuh bantuan nge-service memperbaiki device-nya, itu juga saya terima, Kak. Jadi banyak sih, Kak. Saya coba-coba apa coba-coba kayak cari cuan di mana-mana gitu. Saya cobain semua gitu. Oke sih, bisa dimengerti ya. Iya. Oke, terima kasih Feran Abraham. Ya. Oke, untuk semuanya, untuk sesi monitoring ini sudah selesai ya. Silakan untuk pergi ke main room dan untuk closingan di main room ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Baik, acara pada sore hari ini sudah selesai, jadi saya akan menyimpulkan bahwa setiap kegiatan monitoring, siswa wajib mempresentasikan progres omset pada mentor masing-masing.
Untuk teman-teman, tidak lupa untuk mengisi atau melaporkan omset per minggunya ya, di tabel omsetnya itu. Dan untuk buku e-booknya bisa dikumpulkan pada hari Minggu di link formulir yang sudah disampaikan oleh mentor masing-masing. Untuk sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya anggap teman-teman mengerti dan itu ya, dan jangan lupa untuk tanya ke mentor masing-masing kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita akhiri, bisa open cam dulu ya untuk sesi foto bersama. Untuk Rasya bisa dibantu. Bodo amat. Saya akan open cam. Untuk Mas Rasya bisa dibantu sesi foto bersama. Oke, sebentar. Oke, sudah. Bisa tolong dihitung ya. Siap. Teman-teman siap ya? 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Oke, sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Baik, teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan mentoring pada hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Info FF. Teman-teman juga Ayo silakan CR, ayo CR. meninggalkan ruang.